Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini merupakan modul praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan yang pertama, di mana praktikum kali ini belum tentang pengolahan data, tetapi lebih kepada membuat layout peta. Jadi layout peta ini sebenarnya bisa dibuat sesuai selera kawan-kawan semua. Yang penting informasi yang ingin disampaikan itu terpenuhi di dalam layout peta tersebut. Nah, jadi dalam membuat layout peta itu memang tergantung pada selera dan daya imajinasi, daya estetika kawan-kawan semua. Jadi semakin tinggi kawan-kawan berkreasi, melakukan kombinasi tata letak gambar, kemudian kombinasi warna, maka peta tersebut akan lebih menarik dan informatif untuk orang membaca atau melihatnya atau menggunakannya. Nah, sebelum itu singkat saja, jadi ini adalah tampilan interface dari ArcMap atau ArcGIS yang biasa orang kenal. Ini software untuk pembuatan petanya. Ini bisa kalian download di mana aja, terserah mau pakai versi berapa. Untuk tampilan yang seperti ini itu gunakan versi yang di atas versi 10 ya, di atas versi 9 sorry, versi 10, 10.1 sampai 10 berapa terserah. Untuk downloadnya di mana lebih mudah mencarinya di YouTube, tutorial install ArcGIS versi berapa gitu. Karena biasanya di deskripsi video tutorial tersebut ada link untuk download softwarenya. Nah, kita balik ke masalah interface atau tampilan dari program ArcGIS ini sendiri. Jadi kalau tampilan interface ArcGIS itu kita bisa atur mau disusun seperti apa. Jadi kalau kita baru pertama install ArcGIS, itu ketika dibuka tidak akan seperti ini tampilannya ya. Jadi ini toolsnya ini tidak akan seperti ini tampilannya dan tidak sebanyak ini. Nah, untuk menambah toolsnya ini kalian bisa klik di bagian ini sembarang aja, bebas. Mau diklik kanan di sini. Nah, ini kalian tinggal centang bagian-bagian yang ingin kalian tampilkan toolsnya. Jadi tools di ArcGIS ini cukup banyak. Hanya saja tidak perlu kita tampilkan semua. Tampilkan tools yang akan sering digunakan saja seperti itu. Nah, kalau yang seperti kalian lihat ini adalah beberapa tools yang sering saya gunakan untuk pekerjaan, entah itu perkuliahan, praktikum ataupun pekerjaan di luar itu. Nah, jadi kalian bisa sama seperti ini, bisa tidak. Kemudian tata letaknya ini juga bisa dipindah-pindah. Contoh, ini bagian-bagian ini kita bisa pindah kalau kita nggak mau letak di sini. Nah, jadi tata letak interface dari ArcGIS itu kalian bisa sesuaikan dengan kenyamanan kalian dalam bekerja. Nah, kalau saya itu kenyamanan bekerjanya adalah dengan tampilan seperti ini. Nah, kalau kalian mungkin punya tampilan lain yang bisa membuat kalian bekerja lebih nyaman seperti itu. Nah, ini tools yang saya tampilkan di interface ArcGIS yang saya gunakan, ini tools yang basic dan advance-nya. Nah, kalau untuk di awal atau pemula lah ya kita sebutnya, itu tools yang akan sering digunakan adalah drawing ini. Jadi tools yang akan sering digunakan itu adalah advanced editing, draw, editor, labeling dan layout. Nah, ini tools yang akan sering digunakan. So tools ini yang
bisa dikatakan harus ditampilkan seperti itu. Nah, dalam bekerja menggunakan ArcGIS itu kita ada dua tampilan ya. Yang sedang kalian lihat saat ini adalah tampilan data view. Jadi data view itu adalah tempat kerja di mana kalian menambahkan data, mengedit data, dan mengolah data. Jadi di data view inilah tempat bekerjanya. Nah, tampilan selanjutnya itu adalah layout view. Jadi kalian bisa klik di sini nih, di bagian pojok ini. Nah, ini layout view, ini data view. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan layouting peta setelah melakukan pengolahan data, kalian pindah ke layout view seperti ini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi disinilah kita menyajikan, menyusun layout peta setelah kita selesai melakukan editing, pengolahan data di data view tadi. Oke. Nah, yang pertama, biasakan bekerja dengan ArcGIS itu setiap 1-3 step pekerjaan lakukan save. Kenapa? Karena ArcGIS ini cukup berat operasinya. So, kadang kalau laptop yang speknya medium ke bawah itu suka not responding. Dan kadang kalau orang yang nggak tahu saat not responding itu suka otak-atik sembarangan sehingga dia force close atau ketutup sendiri, sehingga pekerjaan yang tadi kita udah lakukan 1-3 step tidak tersave dan mesti kita ulang dari awal. Maka dari itu saran saya 1-3 step pekerjaan lakukan save, supaya kalau laptopnya nge-lag atau not responding dan ArcGIS-nya tertutup sendiri, pekerjaan sebelumnya tidak akan kita ulangi dari awal, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita save dulu. Kita letakkan terserah di folder apapun. Yang penting kalian ingat di mana kalian menyimpan filenya. Ini akan saya beri nama layout peta. Nah, jadi kalau bisa simpan satu file layout peta ini sendiri. Kemudian nanti kalau ingin bekerja mengolah data ini tinggal di copy paste aja ke satu folder lain. Supaya apa? Supaya nanti setelah kalian mengedit data, mengolah data, menganalisis data, kalian tidak perlu lagi berlama-lama atau bersusah payah membuat layout lagi seperti itu, karena pembuatan tata letak peta atau layout peta ini cukup memakan waktu seperti itu. Nah, hal pertama yang mesti dilakukan adalah pertama kita klik kanan dulu di sini, lalu kita pilih Patch and Print Setup. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita hilangkan centang pada Use Printer Paper Settings. Lalu untuk page standarnya kita akan gunakan A3. Kemudian ini satuannya diganti ke cm kedua-duanya. Lalu pilih Landscape, kemudian kita centang Scale Map Elements-nya. Lalu klik OK, maka dia akan berubah tampilannya seperti ini. Lalu klik kanan lagi di sini, kita pilih Alt Map Options. Nah, di sini kita pilih Layout View. Lalu di Show ini kita centang, di sini kita ganti ke 1/10. Selanjutnya di bagian Snap Elements ini kita centang semua. Lalu klik OK. Nah, untuk melihat perubahan apa dari settingan yang tadi, kalian bisa gunakan menu ini ya. Menu ini
kalau kalian harddisknya tidak ada menu ini, kalian tinggal klik kanan pilih layout ya, layout, nanti akan muncul tools yang ini. Oke. Nah, kita gunakan menu zoom in di sini. Nah, kalau kita tarik sedikit, di sini kalian akan melihat ada titik-titik kecil ya. Ini yang akan menjadi patokan kita dalam menyusun tata layout peta. Jadi dalam membuat tata layout peta itu sebenarnya tidak perlu dilakukan setting grid yang tadi, bisa juga, cuma nantinya akan kesulitan ketika kita ingin merapikan letak dari layout peta yang kalian buat. Nah, jadi yang pertama dilakukan setelah step yang tadi adalah kalian zoom menggunakan tools zoom in di sini sampai kelihatan nih ada titiknya. Lalu di bagian ini yang di atas ini kalian bisa lihat ada titik-titik hitam dengan angka 1 di sini. Kita tandai di angka 1 atau sekitar 10 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jarak antar titik ini adalah 1/10 atau 0,1 cm seperti yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi ada garis biru di sini, ini jaraknya adalah 1 cm dari pinggiran layoutnya. Jadi guna garis biru ini adalah untuk titik ikat ya, titik ikat supaya nanti letak dari petanya itu rapi. Nah, di bagian kiri ini juga dihitung 1 cm. Hitung aja 10 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang ke-10. Lalu kalian pilih zoom whole page supaya dia kembali lagi ke tampilan overview-nya. Lalu kita di bagian bawah kita juga pilih 1. Kemudian kita zoom whole page lagi di pojok kanan atas, kita pilih juga 1 cm, ini 10 nih. Kalau A3 ini dia 41, ini 10 cm, 1 cm nih ke sini. Nah, maka kita akan punya titik ikat, saya menyebutnya titik ikat. Oke, di sini kita bisa lihat ada garis biru. Lalu tahap selanjutnya kita akan membuat border ya, batas luarnya menggunakan tools rectangle ini. Nah, kalau ini nggak ada, kalian tinggal klik kanan lagi pilih draw. Nah, di sini ada toolsnya, ini dia. Oke, pertama kita klik di sini di rectangle ini, kemudian nanti akan muncul kursornya jadi seperti tanda tambah warna hitam. Lalu kita dari sini tarik aja, tahan mouse kiri, tarik sampai ke sini. Lalu kita klik kanan, pilih order, send to back. Kemudian klik kanan lagi, properties. Lalu kita ke simbol, di fill color kita pilih no color. Lalu di outline-nya kita pilih yang warna hitam. Klik OK, maka akan ada border di sisi luar dari layout peta kalian. Kemudian kita zoom in lagi ke bagian pojok sini yang sudah ada titik ikatnya. Lalu kita hitung sekitar 0,7 cm atau 7 titik ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang ke-7. Lalu di bagian sini, di bagian kiri ini kalian hitung sekitar 6 cm. Sorry, 0,6 cm atau 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka akan ada titik ikat lagi di bagian dalam. Kemudian kita zoom in lagi di pojok kiri bawah. Lalu dari sini kalian hitung lagi 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka akan muncul lagi garis ikat yang kedua. Di bagian kanan atas ini kalian hitung 0,5 cm atau 5 titik ya di sini. Maka akan muncul seperti ini. Oke, kemudian layers utamanya atau tampilan peta utamanya ini kita ukurannya kita perkecil dulu, lalu kita tarik
ke bagian titik ikat yang di bagian dalam seperti ini. Tinggal kita tarik aja nih, seperti ini dulu. Oke, lalu gunakan tools rectangle lagi. Kita buat aja random seperti ini dulu, lalu kita ganti propertiesnya, fill-nya kita ganti no color, outline-nya kita ganti hitam, kemudian di size ini kita ganti jadi 7. Oke, kemudian yang ini kita ganti menjadi 2. Oke, nah kemudian tarik kotak yang ini ke pojok sini. Jadi kalau kita zoom in di bagian ini, nah dia ada di bagian titik ikat yang di dalam. Kemudian selanjutnya di bagian kita gunakan tool select elements ini. Di bagian yang sebelah kiri dari kotak yang tadi kita tandai titik ikat seperti ini, di bagian bawahnya juga. Oke. Lalu dari bagian titik ikat di luar kotak ini kita hitung 0,3 cm atau 3 titik seperti ini. Lalu kita zoom to whole page, kemudian kita pilih layers utama, lalu kita tarik sampai ke garis yang paling luar di sini. Nah, di bagian ini. Jadi dia bukan di titik ikat yang ini tapi yang di sini. Jadi kalau kalian perhatikan, kita udah ada layout utamanya untuk peta kita. Nah, nanti di bagian ini kita akan isi dengan kolom-kolom untuk keterangan atau informasi dari peta yang nanti kita akan buat. Nah, kemudian kita klik lagi di layers utama. Biasanya kan kalau kelautan itu ya dia akan bikin peta itu mungkin di sekitar pulau atau apa, sehingga butuh tampilan perairan. So untuk tampilan perairan kita bisa gunakan frame-nya untuk diganti warnanya. Diklik kanan di layers utama, pilih properties, lalu kita pilih frame, kemudian background-nya kita ganti ke warna biru. Jadi mau pakai terserah, mau yang mana, mau yang ini atau ini. Biasanya saya gunakan yang ini. Klik OK, maka kita akan dapatkan layout perairannya. Jadi nanti kita akan tinggal isi dengan data daratan atau pulau-pulaunya. Oke, bagian ini udah jadi, kita lanjutkan. Ini kita save dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita zoom lagi ke bagian ini, lalu kita beri lagi titik ikat di bagian sini sejaraknya 0,1. Kemudian kita copy aja box yang ini, copy, Ctrl C, Ctrl V kayak kalian ngopi data atau laporan ya, seperti itu. Lalu kita pilih properties, kita buka size and position, lalu height-nya ini kita ganti jadi 3,5. Kemudian ini tinggal kita sejajarkan ke titik ikat yang biru ini. Lalu di bawahnya kita beri lagi garis bantu atau titik ikat, sama seperti di atas, di bagian bawah dan jarak 1 titik. Kemudian kita copy lagi, di sini. Kita tarik, kita properties lagi, height-nya kita ganti kali ini 1. Nah, ini diletak lagi di bagian ini. Jadi gunanya titik ikat tuh ya ini, jadi kita bisa lebih rapi menyusunnya. Selanjutnya kita kembali copy datanya. Nah, seperti ini. Kita zoom whole page dulu. Lalu ini kita properties lagi, kali ini height-nya sama dengan width-nya 7. Kemudian kita pindahin dulu ke sini, kita scroll lagi, lalu kita susunkan seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi seperti ini. Lalu copy yang kotak selanjutnya, terserah mau kotak yang mana. Kita letak dulu di bawah.
lalu properties ini kita ganti jadi 2,5. Oke. Nah, di sini kita beri titik ikat seperti yang di atas, lalu kita copy lagi. Nah, yang ini kita letak agak di tengah, lalu kita tarik aja nih, tarik sampai dia berhenti atau mentok gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ya ini dia. Nah, begini bentuk dari tata letak atau layout peta, ya. Nah, nanti kita tinggal isi dengan data, kemudian keterangan-keterangannya ada di sini. Nah, tahap selanjutnya adalah memberikan sekali lagi titik ikat. Pertama, kita zoom lagi ke sini, kita scroll, kita beri titik ikat 2 titik atau 0,2 cm dari batas border kotak yang di sebelah kanan ini. Lalu kita zoom whole page, kemudian kita zoom ke bagian ini dulu, yang kotak keempat. Di sini kita beri titik ikat lagi, ya. Jadi jaraknya sama dengan yang di bagian ini. Kemudian kita klik teks, lalu kita ketik insert peta, kemudian kita gunakan to select elements, kita pilih tulisan insertnya nih, kita letak di bagian ini, garis yang biru ini, ya. Kita tarik aja ke situ, dia akan langsung nempel seperti itu. Yang insert peta ini kemudian kita pilih di sini Arial Narrow, ukurannya kita buat 12 aja, lalu kita boldkan, kemudian kita susun lagi, kita atur lagi supaya dia rapi. Kemudian kita klik kanan pada insert petanya, lalu properties, lalu kita pilih karakter spacing sekitar 20. Oke, jadi hurufnya akan lebih berjarak gitu, jadi dia tidak terlalu rapat. Nah, ini kalau kita zoom to whole page seperti ini. Kemudian di bagian kotak yang ini juga kita berikan titik ikat di bagian ini, sama ukurannya seperti yang di sebelah kiri, 0,2 cm. Kita zoom whole page lagi, kemudian insert peta ini kita copy, kita paste, kita bawa ke sini dulu, kita klik kanan properties, lalu kita ganti jadi legenda peta. Karakter spacingnya biarkan aja. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bagian ini, lalu kita beri titik ikat kira-kira aja segini. Nah, seperti itu. Nanti gunanya apa akan dijelaskan di selanjutnya. Kita beri lagi titik ikat di bagian sini dengan ukuran yang sama. Kemudian kita copy lagi legenda petanya, kita letak lagi di bawah sini, properties, lalu kita pilih, kita ketik di sini keterangan, riwayat dan sumber peta. Nah, yang ini kita nolkan aja. Oke, di sini kita letak, lalu kita beri lagi titik ikat di bagian sini, dikira-kira aja. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini. Oke, kita save, jangan lupa. Selanjutnya kita akan isi dengan beberapa item lagi. Pertama, kita klik insert, lalu kita pilih data frame. Nah, maka akan muncul ini data frame baru. Di data frame ini kalian bisa ganti namanya, ya. Di sini kalian bisa ganti nama data frame-nya seperti ini. Kita beri nama insert peta. Oke, lalu di kotak yang ini, frame yang ini, kita klik kanan properties, kita ke size and position, lalu kita pilih 5
sorry ya 5,7, ini 5,7 juga. Oke, maka ukurannya akan berubah. Lalu tahan kontrol di keyboard kalian, lalu klik kotak yang ini, kotak insert peta, lalu klik kanan, align, kita pilih center, kemudian klik sekali lagi, kita pilih lagi vertical center seperti ini. Oke, nah ini nanti akan menjadi inset dari petanya ya. Oh sorry, ini kita ganti jadi 5,5, kemudian kita tahan kontrol lagi, klik di kotak yang insertnya, klik kanan, line center, kemudian klik sekali lagi kanan, line vertical center. Oke, nah ini kalian bisa berikan background perairan lagi. Oke, nah ini udah jadi. Jadi nanti kita akan di sini kita akan tambahkan judul peta, ini simbol arah mata angin, skala garis dan skala angka. Di sini keterangan datum geografisnya, di sini nanti legenda peta untuk isian dari informasi pada peta utama. Lalu nanti di riwayat dan sumber peta akan kita isikan dengan sumber dari mana data yang kita gunakan. Kemudian di bagian terakhir, nah di sini kalau untuk judul kita tinggal pilih teks. Misalkan kita buat di sini peta lokasi praktikum misalkan. Oke, kemudian ini kita klik lagi, lalu kita ganti fontnya yang ini. Nah ini kita ganti jadi 13 ukurannya, kemudian kita bold. Nah ini kita tahan kontrol, kita klik box yang ini, kita lakukan hal yang sama seperti insert tadi, supaya tulisan judul petanya ini rata tengah di antara kotak ini, jadi dia lebih rapi. Nah seperti ini. Untuk isian yang kolom masih kosong ini kita akan isi nanti saat kita sudah menambahkan data ke dalamnya. Oke, praktikum modul pertama untuk mata kuliah ini cukup sampai di sini. Modul kedua nanti kita akan melakukan editing dan pengolahan data. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.